Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel pembelajaran kita ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lagi yaitu tentang tema 5 subtema 3 ya. Dengan bahasanya adalah perilaku sesuai sila Pancasila dan gerak tari menirukan gerak alam. Nah, marilah kita simak pembahasannya ya. Nah, sekarang kegiatan belajar kita hari ini yang pertama adalah PPKN ya. Di mana tujuan pembelajarannya adalah disajikannya materi tentang contoh penerapan sila Pancasila di lingkungan sekitar. Sehingga siswa dapat menerapkan sikap dan perilaku sesuai dengan sila Pancasila dengan benar. Materi pokoknya adalah perilaku sesuai sila Pancasila ya. Ini adalah yang sila keempat dan sila kelima. Nah, penerapan sila keempat di sekolah, perhatikan percakapan yang di layar ya, yang dilakukan oleh beberapa siswa. Bagaimana kalau kita bermain bola kasti, kata salah satu anak. Dan temannya yang lain menjawab, baiklah teman-teman, kali ini kita bermain bola kasti katanya. Dan sisanya menjawab setuju ya. Nah, menurut kalian apa yang dilakukan oleh beberapa anak tersebut? Nah, pada gambar tersebut mereka sedang melakukan kegiatan musyawarah ya, untuk menentukan permainan yang akan dimainkan. Musyawarah itu kata yang bisa kita sebut itu adalah seperti berdiskusi ya. Nah, selanjutnya adalah penerapan sila keempat lainnya. Nah, di gambar di layar kalian ya, terdapat suatu kegiatan ya untuk memilih ketua kelas. Nah, contoh perilaku ini sesuai dengan sila keempat Pancasila ya, yaitu melakukan musyawarah untuk memecahkan masalah. Masalahnya apa? Ya, masalahnya di sini adalah menentukan ketua kelas ya, memilih ketua kelas. Nah, yang pertama setelah melakukan musyawarah, maka di sana terdapat kegiatan yaitu kita harus mendengarkan pendapat teman kita ya, saat menyampaikan pendapatnya apa saja ya. Nah, setelah kita dengarkan pendapatnya, lalu selanjutnya kita hargai pendapat teman kita tersebut. Dia mau memilih siapa ya yang akan menjadi ketua kelas. Yang terakhir adalah kita tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada teman-teman ya. Misalnya kita mau memilih si Udin nih misalnya menjadi ketua kelas, tapi teman yang lain tidak memilih Udin, misalnya dia memilih si Adul ya. Maka kita tidak boleh memaksakan ya, bebas ya dia memilih siapa saja untuk menjadi ketua kelas. Nah, penerapan ini adalah sesuai dengan perilaku sila keempat Pancasila. Nah, selanjutnya adalah penerapan sila kelima yang ada di sekolah. Nah, pada gambar di sana terdapat beberapa anak yang sedang mengantri ya untuk menggunakan alat fasilitas yang ada di sekolah. Nah, seperti yang ada misalnya selain mengantri fasilitas ini, seperti kita mau ke kantin, kita mengantri untuk mendapatkan makanan yang diberikan oleh bibi yang ada di kantin nih. Ya, kita gantian. Misalnya kita membeli kue, kita gantian nih membeli kuenya, jangan berebut membeli kue dan yang lainnya. Ataupun misalnya kita sedang ke WC ya, ketika ada temannya jangan digedor-gedor ataupun bilangin cepat dan sebagainya, maka kita harus menunggu dia sampai keluar dan yang lainnya ya. Yang berikutnya adalah penerapan sila kelima yang lainnya nih selain yang tadi. Nah, berikut ini adalah contoh perilaku sesuai sila kelima Pancasila di tempat bermain ya. Yaitu misalnya kita menggunakan mainannya harus bergantian ya, tidak boleh mau dia saja yang menggunakan mainnya ya. Tentu saja ada teman lain yang pengen menggunakan mainan tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah menghargai karya teman. Misalnya kita sedang bermain
membuat bangunan ya dari balok misalnya, maka kita hargai bangunan yang dibikin oleh teman tersebut, jangan mengejeknya dan sebagainya. Contoh perilaku sesuai sila kelima Pancasila di sekolah ya. Nah, yang pertama adalah membagi tugas secara adil, melaksanakan piket kelas sesuai jadwal yang sudah kita buat, tidak ribut di perpustakaan maupun di kelas, dan yang terakhir adalah menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita ya, baik di kelas, halaman ya, dan sekitarnya. Sekarang kita masuk ke kegiatan yang berikutnya, yang kedua ya, yaitu SBDP. Nah, di mana tujuan pembelajarannya adalah dengan disajikannya materi tentang gerak tari menirukan gerak alam, sehingga siswa mengetahui ya gerak tari menirukan gerak alam ini dengan baik. Nah, materi pokoknya tentu saja adalah gerak tari menirukan gerak alam ya. Melakukan gerak tari. Nah, perhatikan di gambar. Di sana ada seorang anak ya yang sedang melakukan gerak tari. Yang pertama adalah dia membungkukkan badannya dan merentangkan tangannya ke depan ya. Lalu dia berdiri tegak dan mengangkat kedua tangannya ke atas. Yang ketiga, dia mengarahkan tangannya ke arah belakang ya. Artinya dia mengayunkan dari depan ke atas ke belakang. Lalu yang terakhir dia memutar tangannya yang di atas ya, memutar baik dia memutar ke arah kanan duluan ataupun dia memutar dari arah kiri ya. Selanjutnya adalah gerak tari menirukan gerak alam. Gerak tari adalah gerak yang dilakukan oleh tubuh ya dengan indah. Nah, gerak tari ini memiliki ragam yang sangat banyak ya. Di antaranya misalnya dari gerak alam nih ada 3 contoh yang diberikan, yaitu yang pertama adalah gerak tari menirukan pohon yang tertiup angin. Yang kedua adalah gerak tari menirukan kupu-kupu yang sedang terbang, dan yang ketiga adalah gerak tari menirukan bunga mekar. Nah, masih banyak lagi sebenarnya gerak alam yang kita bisa tiru ya untuk gerak tari ini. Nah, misalnya di sini satu contoh ya, yaitu gerak menirukan pohon yang tertiup angin. Nah, yang gambar pertama seorang anak tersebut dia melambaikan tangannya dari kiri ke kanan maupun sebaliknya ya. Nah, setelah melambaikan dia mengayunkan tangannya ke depan ke belakang. Nah, yang ketiga dia memutarkan tangannya ya di atas sama seperti tadi, yaitu dari kiri ke kanan maupun dari kanan ke kiri. Selanjutnya kita masuk ke pengayaan ya pada pertemuan kali ini. Nah, yang pertama adalah musyawarah itu termasuk perilaku sesuai sila keberapa. Yang kedua adalah membagi tugas secara adil nih, termasuk perilaku sesuai sila ke berapa juga ya. Yang ketiga adalah kalian tuliskan ya satu contoh saja perilaku sila kelima yang bisa diterapkan di sekolah ya. Tadi sudah kita bahas. Yang keempat adalah gerak yang dilakukan oleh tubuh dengan indah itu disebut gerak apa. Nah, yang terakhir kalian tuliskan lagi satu contoh, satu saja ya, gerak tari yang menirukan gerak alam. Nah, seperti biasa kalian tuliskan jawaban kalian ini di komentar ya. Demikianlah pembahasan kita pada pertemuan kali ini ya. Semoga bisa menambah lagi pemahaman kita bersama, yaitu tentang tema 5 subtema 3 ya. Dengan bahasan tadi adalah perilaku sesuai sila Pancasila ya, yang keempat dan yang kelima ya, dan gerak tari menirukan gerak alam. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan kita yang selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.